The elephant in the room. Ya, buat teman-teman yang udah fasih berbahasa Inggris, biasanya frase yang gue sebutin tadi harusnya sudah terdengar tidak asing gitu ya. Tapi kalau buat teman-teman yang belum tahu apa itu, well, frase the elephant in the room ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan sebuah isu ya. Biasanya sih ini isu yang kontroversial gitu. Jadi isu atau masalah yang dia itu jelas banget di depan mata. Tapi banyak orang menghindari untuk membahasnya gitu dengan alasan kenyamanan gitu ya, atau bahkan di level yang lebih ekstrim tentunya keselamatan. Nah, di video kali ini ya WKWK akan menjadi si bodoh yang akan membahas si elephant itu gitu ya dalam komunikasi marketing. Belum pernah seumur-umur ya gue ketemu sama business owner atau brand owner gitu ya, datang ke gue dan bilang, ya kita sih bisnis tahun ini doang, tahun depan kita atau ya mungkin plan kita 5 tahun ke depan adalah bubar gitu. Belum pernah seumur-umur gue mendengar hal itu. Ya tentunya karena esensi bisnis itu adalah growth dan sustainability dari si brand atau bisnis itu sendiri. Profit itu adalah byproduct dari apa yang dicapai secara growth dan juga sustainability-nya. Nah masalahnya ketika ya pelaku berbisnis gitu atau ya para business owner atau brand owner gitu hanya berfokus pada profit nih ya, biasanya mereka kemudian akan menjadi greedy gitu, dan kemudian mereka akan masuk ke dalam fase ilusi karena sebenarnya tidak ada real growth dan sustainability yang dicapai dari brand itu gitu ya. Terlihat cepat, terlihat masif, ya, terlihat trending, terlihat viral gitu. Ya memang cuman itu hanyalah sebuah ilusi gitu ya. Terlihat sepertinya bisa bertahan nih, kok kayak cash in banyak gitu. Tapi ya kembali lagi itu semua cuma ilusi karena tidak ada real growth dan sustainability yang permanen di dalam bisnis atau brandnya mereka. Tinggal tunggu waktu gitu ya akan menunjukkan ke mereka bahwa itu semua hanyalah sebuah Pertamina ya. Mulai dari nol lagi gitu. Jadi it's very hard to expect a long-term result with short-term actions. Like father, like son gitu ya. Jadi jika esensi berbisnis itu adalah real growth dan sustainability dari si brand atau bisnis itu sendiri, maka masuk akal jika segala aktivitas yang terkandung di dalamnya harus mencerminkan arah yang sama gitu. Nah masalahnya, seringkali gue masih menjumpai banyak delusi dalam marketing gitu. Banyak false belief yang membuat marketer ini menjadi tidak sadar gitu bahwa apa yang mereka lakukan itu nggak koheren atau justru kontradiktif dengan esensi dari si brand atau bisnis itu sendiri ya. Dan salah satu akarnya menurut gue adalah lack of awareness. Jadi marketer tuh nggak benar-benar sadar bahwa mereka ini bekerja untuk sebuah entitas brand yang unik gitu, one and only, satu. Ya seringkali yang gue lihat marketer itu bekerja karena pemahaman-pemahaman atau warisan-warisan masa lalu gitu, atau melihat sekedar ya apa yang terjadi di brand lain dan segala macam, kemudian di copy paste dan masuk ke sebuah template yang justru malah mencederai esensi dari keunikan sebuah brand itu sendiri gitu. Kenapa gue bisa bilang seperti ini? Karena gue juga melakukan hal itu. Dan ada hal yang sangat-sangat gue pelajari, dan pelajari ini menurut gue mahal, makanya gue bagi ke teman-teman di sini. Keluar ratusan juta bikin brand ya, biasanya juga cuma dapat 1 deck PDF. Itu pun juga di deck itu biasanya dipakai itu cuma bagian atau section visual identity-nya aja gitu ya. Ya memang nggak bisa dipungkiri gitu, output real atau output instan yang paling dapat dirasakan ya dari sebuah proses pembuatan brand itu adalah ya perubahan si brand identity secara visual tersebut kayak gitu ya. Tapi menurut gua ya ini yang sangat disayangkan karena nilai-nilai intrinsik lain yang tergandung di dalam si deck PDF itu justru punya potensi yang jauh lebih besar gitu untuk di-develop ya dan membangun relasi yang lebih bermakna dan juga bermanfaat untuk brand di masa depan. Ini yang menurut gue sangat disayangkan gitu. Ya nilai intrinsik itu seperti apa sih? Contoh misalnya brand promise gitu ya. Udah bikin nih ya susun brand promise yang cita-citanya tinggi dan luhur gitu ya. Majukan Indonesia, bangsa, galaksi lah, apapun terserah lu gitu. Ya ujung-ujungnya juga cuma jadi statement cantik-cantikan aja gitu karena tidak di-fulfill promise-nya. Apalagi brand personality misalnya gitu ya. Jadi brand personality ini
oh udah dicarilah cita-cita atau karakter-karakter atau sifat-sifat gitu ya, yang ini sepertinya ini akan menjadi suatu hal yang positif buat citra brand ini gitu. Ternyata itu juga sebuah kepalsuan ya, karena pada akhirnya brand akan kembali ya ke pola dimana mereka ya udah jadi market pleaser aja gitu, yang penting cuan ya kan. Dan yang terakhir menurut gue ini yang paling parah ya yaitu brand value. Nah, buat gua tidak ada gunanya bangun brand kalau brand value-nya ini hanya menjadi sebuah kepalsuan juga ya, sebuah sandiwara juga nih. Karena esensi dari bangun brand menurut gua adalah pembuatan atau penguatan karakter dari sebuah brand itu sendiri. Jadi kalau kemudian tidak ada value-nya, kan esensi atau istilahnya bisa dibilang apa ya, inti ya dari pendevelop atau pembangunan sebuah karakter itu kan ya di value-value-nya, yang kemudian nanti value-value itu akan diterjemahkan ya dalam koridor integritas aksi brandnya, seperti itu. Jadi kalau kemudian value-nya aja juga palsu ya buat apa? Jadi ngapain gitu ngeluarin ratusan juta, udah bikin promo diskon aja kan selesai. Seperti itu. Ini yang gue rasa adalah sebuah gejala yang banyak banget ya gue temukan ya dari berbagai macam pengalaman gue gitu, dimana gue ketemu dengan brand owner ya, termasuk pengalaman gue sendiri gitu. Ya, jadi nggak heran kalau kemudian pada akhirnya akan kembali lagi ke pola yang sama, ke pola yang dulu gitu, dimana senjata andalan penjualan adalah promo, diskon, dan lain-lain. Tidak ada relasi dengan karakter-karakter tertentu yang kemudian di-develop seperti itu. Ya kalau kemudian nanti masih dapat lagi kesempatan gitu ya, punya cash in yang lebih baik ya, ada modal lebih untuk kemudian melakukan rebranding 1, rebranding 2 dan segala macam sampai ngerasa lebih fit in gitu ya, oke lah monggo gitu. Tapi biasanya ketika sudah ngeluarin duit gitu banyak kemudian nggak ada hasil ya, itu akan termanifestasi kepada sebuah rasa sakit hati terhadap agency branding gitu, karena merasa kayak gila gue udah keluar duit banyak tapi kok nggak ada manfaatnya gitu. Ya gue setuju bahwa brand itu tuh pada dasarnya untuk bisa memetik buahnya ya, atau bener-bener merasakan manfaat gitu ya dari aktivitas branding. Ya dibutuhkan keseriusan ya, dan juga komitmen yang kuat gitu untuk terus-menerus menerjemahkan segala aspek yang sudah disusun tadi gitu ke market gitu ya, dan itu dilakukan secara konsisten terus-menerus hingga pada akhirnya itu akan berdampak ya dalam penjualan itu sendiri. Ya, tapi kemudian kenapa banyak sekali brand-brand yang putus di tengah jalan nih? Ya salah satunya adalah the problem of disconnection gitu. Jadi betapa banyaknya sekali disconnectednya brand-brand yang diterjemahkan gitu ya, nilai-nilainya dalam sebuah deck itu ternyata disconnected dengan nilai-nilai personal si para pelaku bisnisnya itu. Karena misalnya kan banyak banget ya business owner datang ke agency branding, saya tidak tahu apa-apa dengan brand saya kayaknya gini gitu. Tapi kemudian agency brandingnya oh ya kan develop lah keren-keren dan segala macam untuk mendemonstrasikan betapa hebatnya mereka. Ya kemudian tapi nilai itu nggak kepake juga karena ya ada disconnection tadi gitu. Karena setelah dikembalikan ke si brand owner ternyata itu tidak mencerminkan real value yang mereka punya gitu. Tapi menariknya setelah gue mencoba untuk gali jauh lebih dalam lagi, ternyata ada problem yang jauh lebih mengakar daripada itu, yaitu betapa disconnectednya seorang brand owner atau business owner atau para pelaku bisnis terhadap karakter atau value-value mereka dalam berbisnis itu sendiri gitu. Ini tuh seperti apa ya, cermin yang saling merefleksikan satu sama lain. Mereka nih ya nggak tahu gitu kayak oh iya sebenarnya value gue apa ya dalam berbisnis ya. Jadi no wonder ya yang namanya kepalsuan itu nggak akan bertahan lama. Pasti ada suatu saat dimana diri tuh merasa begitu lelah atau capek gitu ya. Jadi brand owner udah nggak komit lagi dengan nilai brand itu, sehingga ya belum sampai market ini udah merasakan karakter dari si brand itu udah keburu hilang karakternya. Ya kan, karena kan kita nggak bisa sulit juga gitu ya untuk memaksa market punya persepsi yang sama gitu kan terhadap kepercayaan kita terhadap brand kita sendiri seperti itu. Yang mereka bisa lihat kan action kita. Ya buat mereka ya kembali lagi action lu apa, karena ya tadi integritas kita tadi itu yang kemudian akan menjaga persepsi mereka terhadap brand kita. Seperti itu. Makanya penting untuk business owner mengenal ya si value-value yang dia yakini itu sebelum diturunkan ya ke berbagai macam brand yang dia pegang.
banyak cara komunikasi marketing yang bertujuan untuk mencari atensi ya dari si market, dengan harapan nanti atensi-atensi ini tuh bisa di-convert gitu ya sebagai closingan sales. Ya gue setuju kalau memang atensi itu adalah part yang penting dalam komunikasi ya, karena gimana caranya kita mau menginisiasi relasi kalau perhatian saja tidak dapat gitu kan. Jadi gue setuju seperti itu. Tapi gue sangat tidak setuju ya kalau tujuan dari komunikasi marketing itu hanyalah sekedar ya, menurut gue ini sekedar gitu untuk mendapatkan perhatian market gitu ya, dengan harapan nanti bisa di closing seperti itu ya. Karena buat gue ini adalah salah satu cara yang sangat tidak sustainable ya, maksudnya orientasinya itu tidak untuk kepentingan growth dan sustainability dari si brand itu secara nyata. Jadi sangat sulit ya untuk membangun relationship yang berkualitas gitu ya dengan market melalui cara-cara seperti ini. Kalau misalnya gue akan mengeluarkan budget marketing gitu, sebenarnya besar nilai budget marketingnya itu nggak terlalu penting buat gue. Tapi yang penting adalah bagaimana kita memandang aktivitas yang akan dilakukan saat itu ya, itu yang jauh lebih penting gitu. Jadi apakah kemudian aktivitas yang dilakukan saat itu tuh hanya untuk time frame di saat itu saja, atau kemudian aktivitas yang dilakukan itu akan memberikan ya compound effect terhadap pengaruh yang akan brand gue bangun ya, secara reputasi, secara kehormatan ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana sebuah brand itu bisa dianggap yang nggak penting gitu ya sama si marketnya. Jadi bukan sekedar mendapatkan atensi gitu ya, terus lu kasih juga informasi yang general gitu, bukan sesuatu yang breakthrough atau mengubah perspektif dari si market lu, misalnya seperti itu. Ya istilahnya buat gue sekarang ini informasi sudah sangat mudah dicari di internet gitu ya. Jadi kalau sesuatu yang generik atau general ya mereka juga bisa browsing sendiri gitu. Dan sekarang tuh kendali dari market itu udah cukup besar lah ya, bagaimana mereka kemudian bisa secara otonomi gitu ya, otonomus memilih apa yang mereka inginkan, itu sangat-sangat mudah buat mereka ya. Jadi menurut gue lebih penting untuk membangun ya pengaruh ya yang memperhitungkan brand lu dan kemudian akan mengintegrasi brand lu terhadap reality mereka seperti itu. Karena terkadang buat gue ini tuh bukan tentang seberapa banyak ya kita berbicara, tapi seberapa banyak kita didengar gitu dalam setiap kesempatan yang diberikan pada kita untuk berbicara seperti itu. Gue adalah termasuk orang ya yang tidak begitu setuju kalau goal akhir dari sebuah brand itu adalah menjadi top of mind ya. Karena buat gue ada perbedaan besar antara menjadi top of mind dan menjadi part of reality seseorang ya. Itu dua hal yang sangat berbeda gitu. Ya karena di banyak kasus yang based on my personal experience dan juga orang-orang di sekitar gue gitu. Jadi pengalaman-pengalaman empiris gue ini, ya banyak sekali orang-orang yang mereka tahu ini adalah brand top of mind gitu ya, tapi ketika kemudian mereka disuguhkan dengan kategori produk ya yang sejenis gitu, tapi tidak dari brand yang disebutkan yang berada di jajaran top of mind gitu, mereka fine-fine aja dan mereka kemudian beli dan selesai seperti itu. Jadi banyak banget pengalaman yang ya sebenarnya top of mind itu nggak menjadi kunci utama ya, driver utama gitu bagaimana seseorang melakukan purchase decision mereka seperti itu. Ya tapi kalau misalnya nanti suatu saat gue menemukan ya penelitian gitu yang lebih komprehensif terkait ini dan ternyata itu mungkin gue salah, ya mungkin gue akan berubah pikiran ya. Tapi sejauh ini gue merasa seperti itu gitu. Hanya di kasus-kasus yang ekstrim tertentu aja yang jujur dalam hidup gue tuh ya sangat-sangat kecil kemungkinan gitu gue bisa berada di kasus itu ya. Contoh misalnya gue tidak sulit untuk mengakses keamanan ataupun higienitas konsumsi dari sebuah produk misalnya, terus gue akan memilih gue pilih aja nih brand top of mind, kan sepertinya mereka punya reputasi yang harusnya lebih baik daripada brand-brand lainnya dan segala macam ya. Paling di case-case tertentu itu aja gitu, tapi gak pernah menjadi sesuatu yang benar-benar ini adalah driver utama seperti itu ya. Jadi intinya belum tentu sih, bukan berarti tidak berpengaruh ya, tapi mereka belum tentu ya. Karena menurut gue yang lebih penting itu adalah bagaimana sebuah brand itu bisa benar-benar menjadi part of reality seseorang. Karena buat gue itu adalah the real holy grail of marketing. Jadi kualitas marketing lu, bagaimana kemudian lu bisa membangun kualitas relationship lu bersama dengan market, sehingga market itu benar-benar inviting your brand ya untuk menjadi bagian dari reality mereka gitu. Bahkan sampai kalau misalnya lebih jago lagi dari level dimana mereka tuh tidak tidak sadar gitu bahwa it's very seamless gitu. Bagaimana brand lu adalah
sebuah kenaturalan buat mereka. Nah menurut gue di situ adalah holy grail of marketing. Jadi lu udah punya kualitas yang begitu baik ya secara relationship dengan market lu. Karena buat WKWK yang paling matters itu adalah action dari seseorang gitu ya. Jadi ya people vote with their actions, not with their thoughts gitu ya. Apalagi kalau memang cuman ya one night stand doang gitu misalnya sama brand lu, tapi abis itu nggak ada relationship continuous setelahnya gitu yang akan mungkin ya menguntungkan lu dan juga menguntungkan si market itu. Kalian tidak co-create reality bareng-bareng misalnya seperti itu, ya itu buat apa gitu. Jadi ya tadi holy grail of marketing itu adalah ketika kualitas relationship lu dengan si market ya itu memiliki atau berada di tingkatan tertentu. Tapi ya memang gue harus realistis juga ya, karena untuk bisa mendevelop ya kualitas relasi tertentu dengan market ya tentunya ada harga yang harus dibayar, dan harga-harga itu biasanya bukan harga yang murah. Jadi makanya banyak brand yang pada akhirnya memilih jalan pintas gitu ya untuk mengakali ya cara-cara ini yang pada akhirnya pun tidak akan tercapai gitu, karena ini nilai yang memang membutuhkan dedikasi, waktu, komitmen ya, nilai-nilai yang bisa dibilang luhur. Seperti itu ya. Dan tentunya brand pun juga harus membuktikan itu ya berkali-kali ya, sehingga karakternya itu bisa kuat ya di masyarakat dan kemudian menjadi berpengaruh ya terhadap market itu sendiri gitu. Jadi mereka tertarik gitu, it attracts people with the right value, because it is hard to develop real permanent valuable things in your brand gitu ya. But trust me, in this era it is harder ya when you don't have any of it, seperti itu, unless you are cool with it. Terserah sih ya kan, makanya penting untuk mengenali karakter lu dalam berbisnis itu seperti apa. WKWK adalah brand yang sangat pemalas when it comes to melakukan cara-cara marketing yang menurut kami kurang sustainable ya. Hal ini tentunya baru banget gitu gue sadari sebagai founder, dimana gue lebih secara personal ya, gue lebih melihat bahwa komunikasi marketing itu supposed to be sesuatu yang lebih everlasting dan punya kualitas tertentu gitu ya, daripada sekedar mencari atensi ya, atau hal-hal yang memang gue kurang setuju yang sudah gue jelaskan di video kali ini. Not that it is wrong ya, bukan berarti oh ini cara yang salah, tidak juga ya. Kalau memang lu adalah brand owner atau ya agency atau apapun lah yang lebih cocok dengan value-value yang anti WKWK ya nggak apa-apa juga gitu. Kan jawaban dari banyak pertanyaan terbuka itu kan tidak harus satu jawaban ya. Dan terkadang dua-duanya sama-sama benar ya, bisa saja seperti itu ya. Tapi secara personal ya, gue menceritakan value WKWK tuh ada di bagaimana mendevelop sustainable communication marketing yang kemudian nanti ini akan berdampak ke banyak hal yang bisa dibilang nilainya itu mahal di masa depan si brand itu sendiri. Dan untuk bisa menyadari hal ini ya, gue melewati berbagai macam pengalaman ya, baik itu pengalaman secara eksternal atau di luar diri, dan juga pengalaman secara internal atau di dalam diri ya, sehingga gue pada akhirnya bisa menemukan value-value apa yang penting buat gue ya, dan bagaimana karakteristik gue dalam membangun sebuah brand yang pada akhirnya gue jawantahkan lah ke value-value-nya si WKWK itu sendiri, sehingga ini nanti kemudian akan menjadi natural state of my brand ya. Dan ketika sebuah brand berada di natural state-nya ya, biasanya mereka akan lebih mudah untuk membangun sesuatu yang lebih everlasting ya, yang berorientasi ke growth dan sustainability brand itu sendiri. Dan mereka tentunya akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan berbagai macam challenges ya, baik itu yang mensupport mereka ataupun yang menantang ya, bisa dibilang membuka ya diskusi untuk expansion lebih jauh, seperti itu. Karena buat gue tidak ada yang lebih menyakitkan daripada berbisnis dalam ilusi.